Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Oh, bahasa Inggris juga boleh ya? Saya nggak bisa, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan di pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, bertemu dengan orang-orang soleh seperti Bapak Ibu ini sangat membahagiakan. Orang-orang yang hatinya masih tergerak untuk hadir di majelis ilmu. Ini nikmat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di saat di pagi hari ini mungkin kita dapati saudara-saudara kita ada yang berkesibukan non pahala, tetapi Bapak Ibu anti mainstream, yang lainnya lari ke pantai, lari ke gunung. Bapak Ibu sekalian larinya ke sini ya, untuk ngaji. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, dan tugas kita adalah menjaga nikmat ini. Setiap ada pengajian langsung tergerak begitu. Yang lainnya kalau ada konser-konser tergerak, kita enggak. Tergeraknya kalau ada pengajian. Nah, ini disyukuri Bapak Ibu. Berarti ini tanda bahwa iman ada di dalam hati kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bersyukur ini kita berharap nikmat-nikmat yang serupa ini selalu dijaga di dalam diri kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan mempertahankan nikmat ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang menapaktilasi jejak-jejak beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sebelum kita memasuki inti dari materi di pagi hari ini. Boleh nggak saya bertanya Bapak Ibu? Bapak Ibu mau menjawab? Kerson jawab. Pertanyaannya sederhana. Apa yang seharusnya kita cari dalam hidup ini? Apa yang seharusnya? Jangan bertanya ridho Allah, iman Islam, karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban kita. Gak ada yang nyuruh pun itu harus dicari. Tapi sesuatu dalam hidup kita ini yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang harus kita cari. Apa jawabannya Bapak Ibu? Mungkin ada yang jawab harta. Ya nggak ada yang berselisih. Semuanya sepakat kita dalam hidup ini butuh harta. Tapi apakah semua harta itu bermanfaat untuk kita? Semua harta bermanfaat untuk kita, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang jawab ya. Kalau bukan harta, berarti apa yang dicari? Ketenangan. Masya Allah. Tenang itu berarti diem gitu.
Dia apa-apain, diem, ha? Tetangganya ngambil barang kita, ngzalimi kita, diem begitu. Berarti apa yang dicari Bapak Ibu? Sesuatu yang akan membuat hidup kita lebih bermanfaat. Baik dalam diri kita, baik di waktu kita, baik di harta kita, baik di keluarga kita. Ini yang seharusnya dicari, dan kalau kita cari atau kita teliti lagi, ternyata ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat mudah untuk dilakukan dan sangat-sangat menjadikan kita lebih memiliki hidup yang sejati begitu. Nah, jadi penasaran kan Bapak Ibu? Jawabannya nggak ketemu-ketemu soalnya. Padahal sangat mudah sekali jawabannya itu. Ya, coba ada yang berani jawab enggak? Mungkin ibu-ibu yang di sini kegiatan katanya. Padahal kegiatan itu tiap hari ada aja itu kan. Iya. Sampai semua kegiatan di rumah, duduk di atas kursi, megang HP pun sudah berkegiatan itu. Tapi apakah semua kegiatan itu mendatangkan manfaat? Jawabannya tidak. Berarti apa Bapak Ibu? Sudah ketemu belum jawabannya? Nyerah. Nyerah. Ya. Jawabannya yang harus kita cari dalam hidup itu adalah keberkahan. Keberkahan. Ini yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Karena semuanya jadi berkah. Coba, kalau harta jadi berkah, maka hartanya menjadi harta yang bermanfaat. Ilmu kalau berberkah menjadi ilmu yang bermanfaat. Waktu kalau mengandung keberkahan maka menjadi waktu yang bermanfaat. Kegiatan kalau di situ ada keberkahan juga akan menjadi kegiatan yang bermanfaat. Bahkan pada diri kita, pada sosok kita, kalau di situ ada keberkahan maka ini juga akan menjadi sosok yang bermanfaat. Padahal keberkahan itu kan hal yang sangat sering sekali kita apa? Dengar, kita ucapkan, dan sangat remeh sekali. Semua orang itu tahu apa itu berkah. Apalagi kalau sudah malam Jumat itu kan. Nah, biasanya ada yang berkah-berkah begitu, bapak-bapak biasanya rajin gitu kan. Kenapa kita harus mencari keberkahan dalam hidup ini Bapak Ibu? Nah, maka kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan berkah. Bapak Ibu sering mendengar dan sering mengucapkan kata ini, berkah. Maksudnya apa? Artinya apa? Berkah itu Bapak Ibu secara bahasa artinya adalah nama wa zada, atau artinya bertambah dan berkembang. Jadi sesuatu itu dikatakan berkah kalau sesuatu itu nilainya melebihi pada substansinya. Substansi itu apa ya? Hakikatnya. Jadi kalau air minum ini Bapak Ibu, 1 gelas apa setengah gelas? 1 gelas. Hanya cukup diminum 1 orang. Tapi ketika diminum oleh 1 orang, nggak berkurang-berkurang, diminum oleh orang lain nggak berkurang-berkurang, sehingga bisa sampai diminum oleh 10 orang.
maka nilai satu gelas ini melebihi aslinya, melebihi hakikatnya. Maka di sini ada keberkahan. Umur kita kira-kira berapa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu umur kita berapa? Masa enggak tahu? Saya sekarang umur saya sekitar 41 tahun. Masa Bapak Ibu enggak tahu umurnya berapa? Atau jangan-jangan 17 tahun nih? Dibalik ya. Kita tidak akan pernah tahu berapa umur yang akan kita jalani. Terbatas. Dan rata-rata 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang bisa lebih dari itu. Karena memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawizu dzalik. Dan sedikit yang umurnya bisa lebih dari 70 tahun. Namun Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dijatah umur ini 60 atau sampai 70 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di dalam beramal soleh untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang melebihi dan berlipat-lipat dari sekedar nilai angka 60 atau 70 tahun. Kalau kita punya umur 60 tahun, kira-kira dari 60 tahun ini untuk beribadah berapa persennya Bapak Ibu? Dari 60 tahun kita potong, kira-kira kita sudah mulai beribadah umur berapa? 20 tahun? Kayaknya belum ya. 20 tahun masih masa asiknya dolan begitu ya, lagi puncak-puncaknya. Katakan mulai umur 25 tahun. Nah, begitu menikah baru kemudian serius begitu. Berarti 60 dikurangi 25 berapa Bapak Ibu? 35 tahun. Pertanyaannya, apakah umur 35 tahun ini full untuk ibadah? Buat tidur ada setiap hari sudah berapa jam? 8 jam. Ya, 8 jam itu berarti sepertiga dari umur kita. Karena 24 dibagi 8 sudah sepertiganya. Berarti sepertiga dari 35 itu sudah untuk tidur. Berarti tinggal berapa Bapak Ibu? Ya, sepertiga dari 35 berapa? 12 kurang lebih digenapkan. Kita hanya punya waktu 12 tahun. Itu pun yakin untuk full beribadah? Ternyata tidak. Masih untuk cari maisha, berkegiatan ini dan itu. Mentok-mentoknya paling sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu dari sepertiga tadi, 2/3 tadi, tinggal berapa? Sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala yang itu kalau kita hitung dengan total umur kita, maka ternyata pahala itu berlipat-lipat lebih banyak. Nah, ini namanya waktunya berkah. Waktu terbatas, tapi kita punya kesempatan untuk beramal yang banyak. Di antara waktu yang berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Satu malam setara dengan 1000 tahun. Nah, ini namanya waktunya berkah, karena kalau ada orang yang sholat di malam tersebut, maka setara dengan 1000 tahun. Kalau ada yang baca Al-Quran di malam tersebut, maka setara dengan membaca Al-Quran selama 1000 tahun. Kalau ada yang bersedekah di malam tersebut, maka setara dengan
1000 tahun. 1000 tahun itu berapa tahun Bapak Ibu? Oh, bukan 1000 tahun, ternyata 1000 bulan. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu nggak ngantuk ini. Ternyata berapa? 1000 bulan, bukan 1000 tahun. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? Ya, 83 tahun. Melebihi jatah umur kita. Padahal hanya 1 malam. Maka ini bukti bahwa keberkahan inilah yang harus kita cari Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita selebar-lebarnya untuk mencarinya. Dan siapapun punya kesempatan yang sama. Karena mohon maaf, untuk dapat berkah itu tidak perlu bayar. Jenengan tidak perlu keluar biaya. Dan tidak ada pengistimewaan dalam sisi status. Wah, yang statusnya tinggi, dia berhak untuk mendapatkan berkah yang biasa-biasa, sebentar dulu ngantri paling belakang. Tidak ada Bapak Ibu. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mencari keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kesempatan yang selebar-lebarnya di depan mata kita dalam keseharian kita, agar kita bisa mewujudkan keberkahan. Biar harta kita berkah, biar ilmu kita berkah, biar waktu kita berkah, keluarga kita berkah, rumah kita berkah. Masya Allah, kalau semuanya bernilai berkah Bapak Ibu, maka ini menjadi kebahagiaan yang kita cari-cari selama ini. Yang pertama, cara mewujudkan keberkahan. Apa Bapak Ibu? Yang sangat mudah sekali, dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya di rumah. Apa Bapak Ibu? Mudah sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin memiliki koleksi di rumah. Saya yakin itu. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Bapak Ibu punya Al-Quran di rumah? Masa orang Islam nggak punya? Tapi mohon maaf, coba nanti kalau habis pengajian, Qurannya dilihat sudah berdebu atau belum. Kalau Qurannya berdebu berarti tidak pernah dibaca. Sayang sekali Bapak Ibu. Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang ngisi atau yang berisi keberkahan. Ini jelas Bapak Ibu. Allah secara tegas mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka kalau kita ingin mencari berkah, buka Al-Quran dibaca. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca, masih terbata-bata. Itu bukan syaratnya harus baca lancar. Bapak Ibu buka, yang penting membaca dengan kemampuan yang dimiliki itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Bahkan Allah itu maha kasih sayang. Kita membaca terbata-bata saja, itu oleh Allah diterima bacaan Al-Quran kita, dan kita diberi pahala. Bukan cuma 1 pahala, tapi 2
Pahala untuk bacaan Al-Quran kita saja itu sudah ada 2 pahala. Pertama, karena kita mau membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran itu ibadah, maka diberi pahala. Kemudian usaha kita karena baca Al-Qurannya masih terbata-mata, masih kesusahan, ngucapnya masih susah, makhrajnya masih salah-salah, tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Usaha kita membaca Al-Quran dengan segala keterbatasan, kesusahan yang kita miliki, itu oleh Allah diberi pahala sendiri. 2 pahala atas bacaan Al-Quran kita. Ini kalau kita baca Bismillah itu sampai 5 menit nggak selesai-selesai, itu Allah berikan pahala kesusahannya. Kita susah baca Quran saja Allah berikan pahala, plus ketika kita selesai baca Al-Quran, itu nanti Allah masih berikan pahala 1 lagi. Jadi 2 pahala. Itu baru pahala untuk membacanya, belum pahala setiap 1 huruf yang kita baca. 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca, berapa pahalanya Bapak Ibu? 10. Bismillah ada berapa huruf Bapak Ibu? 19. Berarti kalau kita baca Bismillah ketika baca Quran sudah berapa? 190. Ditambahi 2 atau dikali 2 jadi berapa itu? Baru Bismillahnya saja sudah banyak. Al-Fatihah ada berapa huruf Bapak Ibu? Bismillah saja sudah 190. Kalau Al-Fatihah berapa? Sekitar 500-an Bapak Ibu. Jadi kita membaca Al-Fatihah saja setiap hari, pahalanya sudah berapa itu? Kali 10. Itu baru huruf. Nanti Allah akan berikan bonus. Usaha kita yang susah bacanya 1, selesai baca Al-Quran juga 1. Berarti sangat maha murah. Sudah segitu murahnya Allah, kok kita ini masih susah ya kalau baca Quran? Ya enggak Bapak Ibu? Masih susah kan? Quran di rumah sudah berdebu belum? Padahal pahala yang Allah berikan begitu murahnya. Kita ingin dapat pahala itu sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Udah begitu Bapak Ibu, bacanya itu dianggap sebagai ibadah, ada pahala-pahala di sana, dan ini yang paling istimewa, kita bisa mendapatkan keberkahan untuk diri kita, untuk harta kita, untuk umur kita. Jadi keberkahan Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita meninggalkan kesempatan ini. Kesempatan ini jangan dibuang begitu saja. Sempatkan, bukan sempatkan berarti kalau Al-Quran itu. Khususkan setiap hari di waktu-waktu tertentu kita membaca Al-Quran. Biasanya Bapak Ibu waktu senggangnya kapan Bapak Ibu? Ya, silahkan menyenggangkan, mengkhususkan waktu senggang. Paling tidak sebelum ada banyak kesibukan itu biasanya subuh. 10 menit lah enggak apa-apa. Setelah sholat subuh di masjid, 10 menit untuk baca Al-Quran. 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak. 10 menit itu ya lumayan lah. Sudah bisa baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan dilihat sepelenya, tapi lihatlah pahalanya. Karena kita akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Khususkan. Jangan pernah menyia-nyiakan malaikat. Apalagi kalau ini kemudian kita baca di dalam rumah kita Bapak Ibu.
Jadi sempatkan begitu pulang dari masjid, sholat fajar, sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, itu jangan langsung ngeteh atau ngopi begitu. Tapi baca Quran dulu, ambil Qurannya, baca dulu 10 menit, baru setelah itu minta dibikinkan kopi atau teh. Kenapa Bapak Ibu kita harus membaca Al-Quran di rumah? Karena Rasulullah SAW bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan mendapatkan banyak keutamaan. Rasul mengatakan, taskunuhul malaikah. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran adalah rumah yang akan disinggahi para malaikat. Nah, ini keberkahan yang akan Allah berikan kepada rumah yang di sana ada bacaan Al-Qur'annya, yaitu apa? Rumah yang akan disinggahi malaikat. Malaikat itu adalah makhluk mulia. Ketika malaikat singgah di sebuah rumah, berarti rumah ini adalah rumah yang istimewa. Bapak Ibu rumahnya pernah disinggahi Pak RT? Pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya ketika disinggahi Pak RT? Biasa saja ya. Oh, berarti naikin jadi kepala desa begitu. Pernah disinggahi kepala desa? Bagaimana rasanya? Oh, biasa. Naikin lagi berarti. Disinggahi Pak Bupati. Pernah? Belum pernah. Susah. Gimana rasanya kalau disinggahi bupati? Seneng gitu. Oh, masih biasa, berarti presiden sekalian gitu ya. Kita ada rasa bangga kalau ada orang mulia yang singgah di tempat kita. Itu bisa diceritakan ke keturunan kita 7 turunan gitu. Fotonya dipajang, setiap ada yang main ke rumah kita selalu cerita, padahal cuma 1 kali dan itu pun cuma 1 menit misalkan, tapi diceritakan bangga. Apalagi kalau yang singgah di rumah kita ini malaikat, maka kesenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Malaikat loh ini yang Bapak Ibu kerso malaikat singgah di rumah Bapak Ibu sekalian. Kerso nggak Bapak Ibu? Maka harus baca Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa tahjuruhus syayatin. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran adalah rumah yang ditinggalkan setan. Setan tidak sudi untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, ini pertanyaannya nih. Bapak Ibu ingin rumahnya jadi tempat persinggahan malaikat atau setan? Serius, malaikat atau setan? Maka pertanyaannya, Qur'annya sudah berdebu belum? Kalau Qur'annya sampai berdebu, sebenarnya ibu ini lebih suka daripada malaikat. Kalau Bapak Ibu ingin ngusir setan dari rumah, maka caranya itu sangat simpel. Bacakan Quran di dalam rumah. Khususkan waktu dalam setiap hari untuk membaca Al-Quran. Karena ternyata Bapak Ibu, saya kasih bocoran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setan itu kerjaannya setiap hari, setiap malam, dia itu berkeliling cari tempat singgah. Cari apa? Tempat singgah. Karena setan itu tidak punya tempat singgah. Sejak nenek moyangnya dulu diusir dari surga sana, dia nggak punya tempat singgah. Makanya kerjaannya nyari
tempat di rumah-rumah kita, Bapak Ibu. Nah, yang tidak disadari itu, setiap harinya kita selalu menyambut kedatangannya. Setiap hari kita selalu, silahkan wahai setan datang ke rumahku, begitu. Dibukakan lebar-lebarnya, dipersilahkan. Dengan cara apa? Membuat Al-Quran di rumah berdebu. Maka Bapak Ibu, buka Qurannya, baca. Dengan cara seperti itu, setan tidak akan singgah di rumah kita. Justru dengan kita membaca Al-Quran, kita mengundang malaikat untuk singgah di rumah kita. Maka Bapak Ibu, kalau setan saja itu betah di rumah kita, maka yang terjadi di rumah kita apa, Bapak Ibu? Kerjaan setan apa, Bapak Ibu? Kerjaannya setan apa, Bapak Ibu? Nah, bikin keributan, provokator. Sejak dulu zaman Nabi Adam alaihi salam diprovokatori untuk berbuat dosa, dan kerjaan setan begitu sampai hari kiamat. Maka kalau di rumah kok rasanya itu bikin senep terus, setiap masuk rumah itu pikiran yang ada adalah pengen segera keluar dari rumah. Iya enggak Bapak-bapak? Iya enggak? Enggak lah, masa begitu. Kalau di rumah perasaan kita itu kok enggak nyaman, inginnya itu ribut terus, bertengkar terus. Wah, itu bisa jadi ada indikasi. Ini tanda kalau setan ada di dalam rumah kita. Nah, tapi kalau nanti bertengkar, jangan kemudian ngucapnya dasar setan begitu ya. Nanti setannya betul-betul muncul itu. Istighfar Bapak Ibu, maka biar rumah kita ini tidak sedikit-sedikit isinya emosi, maunya marah-marah terus, bacakan Quran. Wah, lebih indah lagi, lebih romantis lagi kalau suami istri baca Qurannya bareng. Pahalanya sama-sama dapat bareng itu, baca Quran bersama, nanti suaminya baca, istrinya menirukan atau bergantian saling mendengarkan, saling menyimak. Wah, ini luar biasa. Kemudian anak-anaknya melihat itu, Masya Allah Bapak Ibu, romantis banget ini, baca Quran saja bareng-bareng. Kalau begitu saya juga ikut. Wah, Masya Allah. Tiap subuh, habis subuh terdengar lantunan bacaan Al-Quran seperti ini di rumah. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Nanti tangganya dengar juga, wah kok enak ya, kok didengar itu kok indah ya, wis aku juga tak melu. Wah, kemudian dia ngikut-ngikut, nanti satu RT seperti ini. Coba kalau satu sembunga, satu bangun jiwa begini, coba Bapak Ibu. Wah, ini suatu yang sangat luar biasa. Bisa-bisa setan pensiun dari bangun jiwa ini kalau begitu. Nah Bapak Ibu, begitu kita menghidupkan rumah yang senantiasa di sana ada kenyamanan itu dengan cara apa? Baca Al-Quran. Sangat sederhana kan Bapak Ibu sebenarnya? Karena Al-Quran ini adalah kitab yang mengandung keberkahan. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW juga meneruskan, wa yattasi'u bi ahlihi. Dan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran adalah rumah yang akan senantiasa terasa luas untuk penghuninya. Jadi Bapak Ibu, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan membuat hati penghuninya itu merasa nyaman. Merasa apa? Nyaman. Sehingga rumah sesederhana apapun,
maka dia akan betah dan kerasan. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. Ini kalau dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka orang akan betah di dalamnya. Karena inti daripada kenyamanan itu ada di mana, Bapak Ibu? Di dalam hati kita. Kita tinggal di rumah yang luasnya seperti lapangan sepak bola saja. Luas. Seluas lapangan sepak bola, baru dapurnya. Kalau dapurnya saja seluas lapangan sepak bola, terus rumahnya seluas apa, Bapak Ibu? Tetapi kalau hatinya itu tidak nyaman tinggal di sana, oke. Insya Allah. Matur suwun ini. Sebenarnya dari tadi sudah gini-gini. Nah, Bapak Ibu, inti dari kita nyaman tinggal di rumah itu sebenarnya ada di mana? Di dalam hati kita. Jembari pun mana? Jadi kita mau tinggal di rumah seperti apapun modelnya, kalau hati kita tidak luas, tidak nyaman, ya tidak akan pernah kerasan. Maka caranya biar kita punya rumah seperti apapun, kita bisa betah di dalamnya, maka harus dibacakan Al-Quran. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa yaktsuru khairuhu. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kuncinya hanya apa? Di mana? Baca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW hanya menyebutkan bacaan Al-Quran, tidak pernah menyebutkan batasan minimal baca Al-Quran itu berapa. Pokoknya yang penting baca Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran cuma yang satu ayat pendek itu apa, Bapak Ibu? Satu ayat pendek tapi satu ayat gitu. Nun, satu ayat bukan? Sudah bisa dibilang baca Quran belum? Berarti sudah memenuhi syarat. Kalau kita baca tiap hari pagi habis sholat subuh duduk nun, nah, tehnya mana tehnya begitu. Berarti sudah baca Al-Quran. Itu sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu. Sudah masuk kategori baca Quran, sudah dikatakan baca Al-Quran, maka ini bisa dijadikan sebagai kunci untuk mendapatkan keberkahan. Berarti Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa membuat rumah kita menjadi rumah yang dipenuhi dengan keberkahan. Susah atau susah, Bapak Ibu? Susah atau susah? Caranya sangat mudah, tetapi kita itu susah mengkhususkan waktunya. Maka sekali lagi, bukan meluangkan waktu, kita tidak menunggu waktu luang, tetapi harus mengkhususkan waktu kita. 10 menit itu sudah sangat cukup, Bapak Ibu, untuk membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, butuh berapa menit, Bapak Ibu? 30 menit? 30 detik justru malah. Habis itu kemudian ngopi ngeteh, sudah bisa, tapi baca Al-Quran dulu, Bapak Ibu. Karena ini kunci untuk menciptakan keberkahan di dalam rumah kita, biar rumah kita menjadi tempat singgah malaikat,
menjadi tempat yang dijauhi setan, menjadi tempat yang membuat kita nyaman dan betah tinggal di dalamnya, kemudian menjadi rumah yang kebaikan-kebaikan selalu terwujud dan terlahir di sana. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Baca Quran di rumah Allah berikan 4 pahala atau ganjaran di dunia ini. Bapak Ibu ingin 4-4-nya ini dapat? Maka baca Al-Quran. Maka jangan menjadikan Al-Quran menjadi berdebu. Habis ini Bapak Ibu pulang dari sini coba Al-Qur'annya ditengok lagi. Sudah berdebu belum? Kalau sudah diambil dilap, membaca istighfar dan berjanji berkomitmen mulai besok pagi saya harus baca Al-Qur'an. Meskipun 1 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar hidup kita ini dipenuhi dengan keberkahan, maka kita harus apa Bapak Ibu setelah baca Quran? Kita harus baca basmalah ketika masuk rumah dan sebelum makan. Mudah atau susah ini Bapak Ibu? Baca bismillah ketika masuk rumah dan ketika hendak makan. Ada yang tidak hafal bismillah Bapak Ibu? Wah, kalau ada yang nggak hafal ini kebangetan ini. Bisa dibilang ini termasuk lafaz zikir yang paling familiar. Nggak usah belajar pun kita bisa hafal dengan sendirinya karena di mana-mana diucapkan. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini sudah hafal ini kita, tinggal kita terapkan di posisi dan kondisi yang tepat. Biasanya kalau kita baca bismillah, kalau biasanya ibu-ibu kalau mau baca bismillah itu kan kalau pegang segepok uang mau ngitung bismillah. Nah, jangan sampai ada yang terluput. Nanti kalau ada yang terluput hitungannya salah, repot. Kalau mau bayar ternyata hitungannya salah. Ya syukur-syukur kalau kurang gitu ya. Jangan sampai berlebih gitu Bu ya. Kalau lagi mau bayar, ngitungnya harusnya 10, ngitung ternyata 9, nah, baru dibayarkan. Nah, begitu Bu ya? Oh, nggak boleh bayar harganya 10 ya dibayarkannya harus 10, ngitungnya salah ya tanggung resiko sendiri begitu. Ya, baca bismillah seharusnya itu yang paling tepat, yang harus selalu kita budidayakan itu adalah ketika kita masuk rumah. Ketika kita hendak makan, biasanya kan ini selalu diajarkan untuk anak kecil. Anak kecil yang baru disuapin itu biasanya kalau mau disuapin, ayo baca bismillah dulu. Tapi begitu dia bisa makan sendiri, itu nggak pernah diajarkan lagi, lupa. Apalagi kayak kita ini yang sudah dewasa ini, lupanya bukan cuma sekedar lupa, sampai lupa ingatan begitu. Kalau bismillah kita sudah hafal. Padahal itu kalau kita lakukan setiap kali mau kita makan, setiap kali mau kita masuk rumah, ternyata ini menjadikan aktivitas kita di rumah menjadi berkah, aktivitas makan kita menjadi berkah. Bapak Ibu pernah makan susah kenyang? Nah, bisa jadi lupa baca bismillah. Makan sudah nanduk-nanduk ya. Biasanya porsinya jumbo. Ini bukan jumbo lagi. Iya, super jumbo. Super jumbo juga masih kurang gitu. Sampai satu apa itu? Apa? Tempat nasi itu apa Ibu? Kalau di sini wakul ya namanya.
Sampai satu wakul itu sudah habis. Kok masih kurang? Selesai makan kok masih bilang, ibu niki piye to kok aku urung dikei mangan. Nah, itu jangan-jangan ada yang tidak beres itu. Yang makan siapa itu, jangan-jangan gitu ya. Nah, berarti bisa jadi karena lupa belum baca bismillah. Monggo Bapak Ibu kita cermati sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ketika dia masuk rumah dan ketika hendak makan dia membaca basmalah. Nah, ini Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ketika dia masuk rumah atau ketika dia hendak makan kemudian membaca bismillah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita wala asya'a, hari ini tidak ada jatah bermalam dan makan malam untuk kita. Masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah. Ternyata efeknya apa Bapak Ibu? Membuat setan kehilangan jatah. Jadi kalau Bapak Ibu punya dendam kesumat sama setan, ingin membalas setan, ingin ngusir setan, kan nggak bisa-bisa ini. Dia nggak kelihatan, mau pakai cara apapun susah. Nah ini caranya Bapak Ibu, cara ngusir setan di rumah kita. Selain tadi kita bacakan Al-Quran, setan otomatis akan menjauh. Kalau ingin lebih dari sekedar membuat setan menjauh, tapi setan betul-betul putus asa, wah, malam ini kita nggak dapat jatah bermalam dan makan. Caranya ini Bapak Ibu. Masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah. Ini membuat setan apa? Putus asa, dia nggak dapat jatah. Ini cara apa? Kita membalas segala kekejian setan Bapak Ibu. Kita nggak bisa melihatnya, tapi dengan cara ini kita bisa membalas setan untuk tidak dekat-dekat dengan rumah kita, jauh dari rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir nih, enggak usah banyak-banyak nih. Pertama tadi apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin mewujudkan keberkahan dalam hidup kita, baca Al-Qur'an. Kemudian baca bismillah setiap kali kita masuk rumah dan makan. Yang terakhir nih Bapak Ibu, ini yang juga bisa mendatangkan keberkahan untuk hidup kita dengan cara apa? Melaksanakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Beliau berdoa di dalam sebuah hadis yang sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah keberkahanmu kepada umatku di waktu pagi hari. Maka Bapak Ibu, waktu pagi hari itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, pengajian ini di pagi hari. Ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan nanti selesainya dan Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu pulang dengan membawa keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu pagi itu adalah waktu yang berkah. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin aktivitas keseharian kita berkah, maka mulailah aktivitas itu di pagi hari. Daripada pagi hari untuk tidak kegiatan, maka mulailah di pagi hari dengan kegiatan. Kok bingung habis sholat subuh, kemudian baca Quran, kok bingung saya mau ngapain ya? Nah, coba
gagang sapu yang ada di depan rumah itu diambil bapak-bapak, nyapu-nyapu halaman. Itu mulai kegiatan di pagi hari. Wah, itu kalau bapak-bapak bisa seperti itu luar biasa. Kalau ibu-ibu kan nggak usah ditanya. Setiap ibu-ibu setiap pagi itu sudah memang begitu. Coba ganti bapak-bapaknya. Apalagi kalau pagi-pagi sudah bisa nyetir bapak-bapak itu. Nyetir piring gitu di wastafel gitu. Memulai kegiatan di pagi hari dengan wah, itu istri di belakang juga senyum-senyum, bikinin teh aja mau senengnya luar biasa. Yang biasanya cuma 1 sendok itu kasih 2 sendok begitu. Jadi manis apa jadi pahit itu? Saking manisnya jadi pahit. Intinya Bapak Ibu di pagi hari ini kita manfaatkan untuk memulai kegiatan. Jangan kita sia-siakan dengan apa? Tidur lagi. Habis sholat subuh baca Quran kok waduh kok kayaknya bantalnya ngawe-hawe begitu, masuk kamar tidur lagi. Nah ini tidak sesuai, ini menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Kalau umpamanya ngantuk banget, tahan dulu Pak sampai waktu pagi sudah beranjak, nunggu sampai sekitar jam 11 baru kemudian kita tidur lagi. Iya, biar gak ngantuk ya nyapu, ngepel begitu. Yang masih punya pekarangan nyangkul dan sebagainya. Nanti kalau sudah jam 11, nah baru kita boleh tidur lagi. Dan tidur di waktu mendekati zuhur ini adalah tidur yang justru berpahala karena tidur yang dianjurkan, disunnahkan, disebut dengan kailulah. Tidur menjelang zuhur itu dapat pahalanya Mas. Tapi kalau di kantor, di pasar ya jangan gitu. Nanti dimarahi atasannya. Di sekolah ngajar jam 11. Murid-murid saya tidur dulu ya, jangan gitu. Disesuaikan dengan kondisinya. Intinya Bapak Ibu, mari kita awali pagi hari ini, pagi hari yang akan kita jalani dengan aktivitas biar keberkahan itu kita dapatkan. Dan kalau di pagi hari kita sudah mendapatkan keberkahan, insya Allah waktu kita di hari itu menjadi waktu yang bermanfaat, yang produktif. Kadang kita menjadi tidak produktif, keseharian kita menjadi seolah-olah sia-sia, nggak ada yang bisa dikerjakan karena kita tidak mengawali pagi hari dengan aktivitas yang berkah atau tidak memanfaatkan waktu berkah di pagi hari untuk beraktivitas. Dengan tidur misalkan. Nah ini kalau orang tidur di waktu pagi di mana keberkahan dibuka selebar-lebarnya kok dia malah memilih tidur, maka orang seperti ini begitu bangun biasanya bingung mau ngapain di pagi. Sampai sore bingung mau ngapain padahal pekerjaannya banyak itu. Pekerjaannya banyak tapi bingung karena apa? Jadi tidak produktif karena dia menyia-nyiakan keberkahan di pagi hari. Padahal waktu yang kita miliki itu terbatas Bapak Ibu. Dan kalau bahasa orang berdagang, waktu itu modal utama kita. Kita mau ngapa-ngapain kita butuh waktu. Tanpa waktu kita tidak bisa berbuat apapun. Karena kalau sudah tidak memiliki waktu berarti kita sudah meninggal dunia. Maka selama kita masih hidup, masih memiliki waktu, masih bisa mengerjakan banyak hal, maka manfaatkan waktu tersebut. Dan dengan kita memulai aktivitas di pagi hari, maka ini akan membantu diri kita untuk bisa mendapatkan keberkahan di waktu kita.
Tiga saja nggih Bapak Ibu, enggak usah banyak-banyak. Yang pertama kita ulangi tadi apa? Baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran berdebu di rak rumah kita. Nah, janji Bapak Ibu nggih, jangan biarkan Al-Quran berdebu. Baca agar kita mendapatkan keberkahan di dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, baca basmalah ketika masuk rumah dan makan. Kita dulu ngajarin ke anak-anak kita, tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Mulai besok jangan lupa dengan diri sendiri. Setiap kali mau masuk rumah, setiap kali mau makan, baca bismillah. Kemudian yang ketiga, kita memulai aktivitas di pagi hari. Karena Rasulullah mendoakan keberkahan didapatkan oleh umatnya di pagi hari. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan bisa mewujudkan keberkahan di dalam rumah kita, bisa mendapatkan kesempatan mewujudkan keberkahan di rumah kita, dan mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini Allah berikan kesempatan untuk mewujudkan rumahnya rumah yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun dumateng Ustaz Ridho Abdullah M.A.D. Hafizallahu taala ingkang sampun paring pangaosan ing wekdal enjang punika. Mugi-mugi piyambakipun tansah pikantuk lintu pahala saking Allah taala. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pangaosan akad pagi PRM Bangun Jawa Timur ingkang kula hormati, ngancik acara ingkang nomor 3 inggih menika pengumuman. Sakmenika wonten pinten-pinten pengumuman. Ingkang sepisan nggih menika pangaosan ingkang badhe dhateng mapan wonten ing Masjid Al Amin Goren. Nggih. Wonten ing Masjid Al Amin Goren kalian ingkang badhe paring pangaosan nggih menika Ustadz Fahrudin. Pengumuman nomor kalih inggih menika infak panjenengan sami ing wekdal enjang punika makempal kalih yuta 803.1.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mugi dados amal jariah kita panjenengan sami. Pengumuman nomor 3 nggih menika saking bidang kader PRM Bangun Jawa Timur nggih menika ngawutaken pengajian temu santri TPA Sebangun Jawa Timur mapan wonten ing Masjid Al Ma'ruf. Masjid punika nggih menika Ahad 26 Oktober 2019 ingkang badhe ndongeng nggih menika Kak Nanang Rembo. Pengumuman nomor sekawan dumateng rencang-rencang pengurus masjid sabibaripun pangaosan mengke dipun suwun kepanggih kalian Ustadz Agus Santoso kasuwun mundhut pamflet temu santri punika. Bapak Ibu jamaah pangaosan akad pagi ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala, pramila sumangga pangaosan ing jam menika kita pungkasi kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun nuwun pangapunten. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.